asrah laka sadra, bukankah aku sudah lapangkan dadamu? Nabi belum minta, Allah sudah lapangkan dadanya. Betapa dekatnya Nabi dengan Allah, sampai Nabi merasa kurang enak, titip kepada Jibril, dan kata Jibril, sampaikan sendiri coba. Allah baru penuhi permintaannya. Baru rokaat kedua, ketika Nabi sholat menghadap utara, harus merubah kiblat. Rokaat dua yang terakhir, itu kan Pak, yang kedua, Nabi berubah arah 180 derajat menghadap ke selatan, menghadap Ka'bah. Dan ini terjadi peristiwanya pada tanggal 1 Sa'ban di hari Senin di Masjid Abu Salamah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, khususnya siang hari ini, hingga kita bisa berada di dalam masjid untuk menunaikan ibadah Jumat dengan serangkaian amalannya. Salawat serta salam mari kita sanjungkan pula buat junjungan kita, putra Abdullah, buah hatinya Aminah, intannya Mekah, berliannya Madinah, ya Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pula hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, bulan yang sangat diberkati, meskipun tidak masuk dalam kelompok Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. 3 bulan disebutkan berturut-turut, yang 1 bulan melompati 6 bulan. Adapun 3 bulan yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulan yang melompat adalah bulan Rajab. Inilah 4 bulan yang dimuliakan Allah, yang dikenal dengan nama Ashhurul Hurum. Bulan Sya'ban tidak termasuk di dalamnya, tapi Allah memberkatinya. Bulan ini penuh dengan barokah, dan bulan ini Nabi menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Saya ulangi, bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Maka di bulan Sya'ban Nabi memperbanyak
mengintensifkan amalannya, terutama puasanya. Tidak sebanyak di bulan Sya'ban Nabi melakukan puasa sunnah. Paling banyak di bulan Sya'ban sebagai persiapan menghadapi bulan Ramadan. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi senantiasa berdoa. Di bulan Rajab kemarin, setiap hari, setiap saat Nabi berdoa, Allahumma barakallah fi Rajab wa Sya'ban wa balana Ramadan. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi kalau kemarin kita berdoa di bulan Rajab, kemudian dikabulkan oleh Allah, maka pasti Allah akan panjangkan umur kita minimal sampai bulan Ramadan esok. Amin ya rabbal alamin. Itulah keberkahan, kemuliaan yang ada di dalam bulan Sya'ban, meskipun tidak termasuk Ashhurul Hurum. Ada juga peristiwa yang penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Kejadiannya tanggal 1 seperti hari ini, tapi harinya hari Senin di tahun 2 Hijriah, yaitu peristiwa tahwilul kiblat, perpindahan arah kiblat. Kalau kemarin Isra adalah perjalanan malam, perjalanan suci dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, tahwilul kiblat, perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Jadi tadinya Nabi sholat menghadap ke utara, beralih menghadap ke selatan, karena Mekah, Masjidil Haram berada di selatan, sedangkan Masjidil Aqsa berada di sebelah utara. Ini terjadi pada tanggal 1 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Kenapa bisa terjadi? Peristiwa ini membuat geger orang-orang Yahudi, gempar seluruh orang Yahudi. Kenapa bisa berubah? Hadirin, sebenarnya Nabi ingin merubah arah sejak peristiwa Isra Mi'raj. Mendapat perintah sholat 7 bulan, Nabi sholat masih berkiblat di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah, 17 bulan masih menghadap Masjidil Aqsa. Nabi merasa kurang yakin, kurang mantap, karena Masjidil Aqsa yang waktu itu dibangga-banggakan oleh orang Yahudi itu dulunya adalah kuil Zahra. Kuil Zahra, tempat penyembahan dewa Venus yang pengorbanannya dengan menyebarkan minyak-minyak di pelatarannya. Nabi tidak suka kalau tempat itu dijadikan kiblatnya orang Islam. Apalagi orang-orang Yahudi selalu membuat hoax, selalu menyampaikan berita-berita tidak benar, selalu mencemooh Nabi. Ya Muhammad tidak punya agama, Islam tidak punya ajaran, Quran hanya cuplikan dari Injil dan Taurat, Islam tidak punya kiblat, buktinya menghadap ke Masjidil Aqsa. Itu yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi. Nabi merasa resah, maka berdoa kepada Allah. Dan hadirin, kita lihat 2 tahun Nabi berdoa baru Allah kabulkan. Nabi manusia suci tanpa dosa 2 tahun berdoa baru Allah kabulkan. Ada apa ini? Kenapa tidak langsung saja? Mudah bagi Allah. Kenapa harus 2 tahun? Jadi kalau kita minta kaya, kemudian segera bisa, ya syukur. Tapi kalau lama, ya wajar. Nabi saja 2 tahun. Dan bukan doa yang kaya yang dia minta pindah arah kiblat. 2 tahun Allah baru penuhi. Nabi minta, Allah baru memenuhi setelah 2 tahun. Rupanya Allah ingin menunjukkan dulu, mengangkat setinggi-tingginya orang Yahudi, baru dijatuhkan dan dipermalukan oleh Allah. Dan ini terjadi. Kejadiannya pada tanggal 1 Sya'ban di hari Senin tahun 2 Hijriah, saat Nabi berkunjung ziarah kepada sahabat yang syahid di medan juang bernama Bishr bin Barra bin Ma'run.
cucunya sendirian ditengok. Dan selepas ziarah, Nabi mampir sholat di masjid. Perhatikan, ini kebiasaan Nabi. Kalau Nabi bepergian, silaturahmi, berkunjung, bertamu, tidak akan pulang sebelum sholat di masjid setempat. Ini biasa Nabi. Jadi Nabi tidak membawa sholatnya di rumah, tapi sholat di masjid setempat. Dan ketika itu Nabi sholat di masjid Bani Salamah. Disebut Bani Salamah karena masjid bekas rumah Bani Salamah. Dijadikan masjid dibangun oleh Aswad bin Qunam bin Ka'ab. Pada sholat zuhur berjamaah, baru 2 rakaat Allah turunkan firman-Nya, Allah turunkan ayatnya. Ada di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhaka fis samai falanwalliyannaka qiblatan tarduha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitab liya'lamuna annal haqq min rabbihim wallahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami melihat wajahmu, melihat wajah Nabi Muhammad sering menengadah ke langit, tengok-tengok ke langit dengan rasa kangen, rasa rindu. Kapan kita bisa sholat menghadap Masjidil Haram, menghadap Ka'bah, bukan Masjidil Aqsa? Allah melihat, tapi Allah tenang-tenang saja tidak langsung mengabulkannya. Kadang Nabi titip salam kepada malaikat Jibril, tolong sampaikan ya malaikat Jibril. Kenapa tidak langsung saja kepada malaikat Jibril? Ini karena memang sangat dekatnya Nabi dengan Allah. Nabi sangat dicintai Allah, sampai yakin betul doanya pasti dikabulkan walaupun titip pesan kepada malaikat Jibril. Kan beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa kalau berdoa, Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku, minta Nabi Musa. Nabi Muhammad tidak minta, alam nasrah laka sadra, bukankah aku sudah lapangkan dadamu? Nabi belum minta, Allah sudah lapangkan dadanya. Betapa dekatnya Nabi dengan Allah, sampai Nabi merasa kurang enak, titip kepada Jibril, dan kata Jibril, sampaikan sendiri coba. Allah baru penuhi permintaannya, baru rakaat kedua ketika Nabi sholat menghadap utara harus merubah kiblat. Rakaat 2 yang terakhir, itu kan Pak, yang kedua Nabi berubah arah 180 derajat menghadap ke selatan, menghadap Ka'bah. Dan ini terjadi peristiwanya pada tanggal 1 Sa'ban di hari Senin di Masjid Abu Salamah yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Qiblatain, Masjid 2 Kiblat. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab sempat dibuka, direnovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai sejarah. Menaranya 2, kiblatnya 2, mihrabnya 2, dan ditandai dengan silang kecil menunjukkan transfer perpindahan arah dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Menaranya 2, yang satu menara menunjukkan kiblat Masjidil Haram yang utama, yang kedua hanya penanda kalau ini peninggalan sejarah yang dulunya adalah Masjidil Aqsa. Mihrabnya juga 2, yang satu mihrab tempat pengimaman seperti ini agak menonjol, itu untuk sholat yang menghadap Baitullah Masjidil Haram, yang satu lagi menghadap Masjidil Aqsa, khusus untuk orang-orang Yahudi yang sombong, yang congkak, yang menolak kebenaran, menyembunyikan kebenaran. Di ayat ini Allah juga katakan, tidak cuma orang Yahudi, orang Nasrani pun tahu kebenaran ayat ini. Al-Baqarah 144, orang Yahudi tahu semua, orang Kristen tahu semua. Kalau Kristennya aktivis, kalau cuma Kristen KTP nggak kenal. Tapi aktivis mesti tahu kebenaran ini. Dan Allah mengatakan orang Kristen, orang Yahudi tahu semua. Tapi ayat
1987 mihrabnya dibuka, tinggal satu yang kiblat untuk Masjidil Haram. Yang Masjidil Aqsa cuma diberi tanda inilah peninggalan sejarah yang sekarang sedang diperebutkan oleh orang-orang Yahudi. Orang Palestina diusir-usir. Dan hadirin, kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj, kenapa Nabi tidak langsung saja ke Sidratul Muntaha, harus mampir Masjidil Aqsa, kemudian mengimami 124.000 Nabi? Ada pesan yang tersembunyi dari Allah untuk Nabi. Ada pesan tersembunyi. Nabi itu orang Arab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang Arab. Nabi-nabi yang lain kebanyakan orang Yahudi, Nabi Bani Israel. Nabi mampir Masjidil Aqsa diminta jadi imam, mengimami orang-orang Yahudi, mengimami Nabi-nabi Bani Israel. Artinya apa? Kita harus jadi pemimpin. Satu. Yang kedua, pesan yang kedua yang Allah titipkan kepada Nabi, seolah Allah memberikan pesan kepada Nabi, rebut kembali Palestina. Itu artinya Isra. Kenapa Nabi mampir di Palestina? Kenapa Nabi mampir di Gaza? Itu pesan Allah, rebut kembali Palestina. Itu buat Nabi. Bagaimana dengan kita? Nabi sudah tidak ada. Ya untuk kita, rebut kembali Palestina. Kita tak mungkin perang. Kita tak mungkin punya senjata. Caranya berdoa. Kita sudah ringan sekarang doanya. Sudah dibantu orang-orang Israel, orang-orang Palestina. Dengan doanya Amerika kebakaran, Amerika bubar, dengan doanya. Sekarang kita bantu doa lagi, rebut kembali Palestina dengan doa. Itu pesan yang tersembunyi, terselubung di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj dan peristiwa Qiblatain. Tahwilul qiblat, perpindahan dua arah, memberikan pelajaran kepada kita agar arah kita fokus, tujuan kita satu, Mekah, Masjidil Haram, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Fokus kita murni, bersih, suci, tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran. Itu pesan dari tahwilul qiblat, perpindahan arah qiblat. Maka kita alihkan kiblat kita. Amerika kita tinggalkan, Yahudi kita tinggalkan. Kita kembali ke arah kiblat yang namanya Mekah. Profesor Husain Haikal menemukan ternyata Mekah adalah poros dari 7 langit dan 7 bumi. Dia membuat eksperimen global bola dengan ditarik garis-garis datar. Ternyata Mekah, Ka'bah itu pusatnya, porosnya 7 langit dan 7 bumi. Bahkan di tahun 1978 astronot NASA sempat melihat dari angkasa ada tempat, daerah, wilayah yang bersinar. Ternyata Mekah. Dan khasiatnya secara sains, radiasinya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit kepala. Ketika kita pusing, ketika kita mikiran, Allah ajarkan, Nabi juga mengajarkan, tempelkan kepala yang di atas tanah, hadapkan ke kiblat, ke Masjidil Haram, insya Allah sembuh. Itu ajaran yang dapat kita terima dari peristiwa besar yang jarang dikenal orang, tahwilul kiblat, perubahan arah kiblat. Demikian hadir yang berkatakan, kemudian ada barokahnya, ada manfaatnya, ada gunanya. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita mulai fokus mengarahkan kiblat kita, pandangan kita, hati kita
pikiran kita pada satu titik, Ka'bah, Masjidil Haram, poros 7 langit dan 7 bumi. Mulai dari diri kita, kemudian anak kita, istri kita, keluarga kita. Jangan lupa kita diminta melindungi diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Mari di bulan Sya'ban ini, di hari pertama kita banyak-banyak ibadah, mohon kepada Allah diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan barokahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa hadimul lazat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah